Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kebun ya, ini di kebun durian ya, jadi saya ingin spilkan kondisi kebun durian saya. Nah, ini pokok besar ya, ini durian lokal ya, durian lokal. Wow, tuh juga sana. Jadi ini sangat besar sekali ya pohonnya. Kita lihat kondisinya bagaimana sekarang ya. Nah, ini kalau dipeluk sendiri nggak cukup ya, jadi harus berdua dengan orang yang kondisi tangannya panjang. Tangan panjang bukan berarti bisa mengambil ya, jadi mengambil maksudnya dalam tanda petik, tapi yang memang benar-benar bertangan panjang ya untuk bisa memeluk ini. Paling nggak dibutuhkan 2 orang, sangat besar sekali. Nah, ini ya, sana ada juga pohon asam endemik ya, jadi lokal, jadi pohon asam ya. Nah, coba kita lihat gimana kondisi buahnya. Seperti itu. Nah, itu ya, itu kondisi buahnya itu. Jadi kemarin itu waktu berbunga, semua 10 pohon durian yang ada di kebun ini semua berbunga, tapi sayang ya, jadi yang lengket itu hanya ada beberapa. Yang seperti yang di sana itu pohon besar juga itu rontok. Sekarang yang ada paling beberapa biji buah di atasnya ya, jadi buahnya yang nempel itu hanya beberapa tangkai saja. Nah, yang ini, yang pokok ini saya pikir kemarin tidak berbunga, ternyata juga tetap ada, dan itu buahnya lumayan besar-besar ya. Tapi sayang sering dibolongin atau dibobokin tupai. Karena masih ada tupai bisa memanjat, ada jalurnya ya, jadi jalur tupai untuk naik ke atas itu masih terhubung dengan hutan yang ada di sebelahnya. Itu dulu kebun karet kami ya, kebun karet ini juga lokasi kebun karet semua. Nah, yang ini apa ini saya sampaikan ya dengan teman-teman, ini sebenarnya pokok durian. Nah, pokok durian ini kenapa jadi mati? Ini dia sedang terbakar nih, mati karena saya takut, jadi saya bakar biar pelan-pelan nanti rontok seperti ini. Saya takut ketika durian jatuh nanti justru kita lagi berada di bawahnya dia roboh. Itu yang saya takut, jadi saya bakar aja biar dia pelan-pelan rontok, pelan-pelan rontok ya. Jadi ini kenapa jadi mati, ini kebun ini saya sampaikan nggak terawat ya, jadi siapa saja boleh untuk datang ke kebun ini dulunya. Nah, tahun ini saya coba untuk merawatnya, untuk membina. Ini saya bersihkan lokasi kebun ini, ada sekitar 1 hektar yang saya bersihkan ini. Jadi ini pokok durian ini cukup besar, kalau dipeluk sendiri nggak nyampe ya tangan. Jadi kenapa jadi dia mati, karena ini dulunya buahnya itu kalau berbuah dia full buahnya, sehingga orang-orang itu saya katakan mereka datang ke sini ngambil. Kalau dipasang paku, dipasangin racun, dipasangin duri ikan. Yang paling sadis itu adalah ikan pari, walaupun pari sungai ya, di sini pari yang kecil, tapi itu racunnya luar biasa. Sehingga dengan tujuan mereka agar buahnya itu cepat jatuh, cepat rontok banyak, sehingga bisa dapat banyak. Tapi dampaknya adalah jangka panjang bisa membunuh pohon itu sendiri, sehingga pohon ini mati ya. Jadi
saya sih sedih sekali ya, karena dari kecil dulu ini sering berbuah yang pokok yang ini. Nah, kondisinya itu dia mati pelan-pelan, tahu-tahu mati aja. Nah, sedangkan yang itu ini mungkin penggantinya. Itu kecil tapi sudah berbuah, sudah belajar, ada buahnya, dia belajar berbuah, itu sudah nempel buahnya ya. Nah, sekarang ini juga, ini pohon besar, ini pohon besar. Nah, ini yang ini full buah, bunganya kemarin, tapi di atasnya kosong, paling pun ada 1-2 biji yang nempel ya. Nah, yang sana kecil ada juga, cuma sedikit, 1-2 biji juga. Nah, kita lihat bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini, rontok sebelum waktunya. Nih, saya lihatkan. Nih, rontok sebelum waktunya. Nih, saya lihatkan. Nah, ini yang masih api ya. Jadi apinya masih hidup, dia biar pelan-pelan terbakar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini kondisi kebun durian saya yang tahun ini saya coba untuk merawatnya. Nah, ini juga rontok tuh. Banyak rontok ini. Nah, rontok. Kemarin sampai saya bongkar karena banyak sarang semut ya. Sarang semut seperti ini. Ini sarang semut ini. Nah, ini sarang semut rumahnya ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali, bahkan bisa membunuh pohon itu sendiri kalau dia sudah terlanjur banyak. Pohon itu akan diboboknya masuk ke dalam ya, semut rayap itu ya. Nah, ini kondisinya, jatuh rontok sendiri ya, nggak tahu apa masalahnya. Nah, kita pupuk juga kemarin, sudah saya pupuk. Nah, ini nih tuh, udah besar jatuh. Nah, itu ini masih mentah. Nah, ini dibobok tupai, masih mentah, jatuh. Oke ya. Nah, kita lihat lagi ini pohon yang berikutnya. Nah, ini pohon besar ini yang saya sampaikan tadi, karena ini tidak terawat sehingga siapapun boleh datang ke sini dulunya. Nah, sekarang boleh aja yang datang, tapi harus berlaku baik ya. Jadi ini pohon, kita lihat pohonnya rusak. Kenapa jadi rusak seperti itu? Karena memang siapapun yang datang, karena pohon durian ini dengan buahnya cukup lebat ya, jadi dirusakin. Tujuannya adalah supaya buahnya itu cepat jatuh dengan merusak batang pohonnya. Padahal ini kalau salah-salah bisa membunuh pohon durian itu sendiri. Nah, ini dibakar. Ini kemarin ada paku, ditancapkan paku, kemudian mereka taruh kayu-kayu lalu dibakar. Ini bekas dibakar. Ini bekas ditancapkan paku. Nah, dibolongin, ini ditancapkan, ada saya temukan bekas duri ikan. Nah ya, jadi bekas duri ikan, jadi dia langsung cacat, langsung seperti ini. Biasanya itu ikan ya, apa ini, duri ikan pari yang bisa merusak batang seperti itu. Nah, ini kemarin dipantakin paku, tancapin paku ya, jadi dipaku kemudian dibakar. Ini bekasnya masih ada bekas hitam-hitam. Nah, tuh seperti itu. Nah, ini kemarin sempat rontok juga. Nah, coba kita lihat di atasnya. Kalau saya katakan yang ini full buahnya. Nah, sana, jadi bersyukur ini masih bertahan. Nah, tapi yang saya aneh, masih mentah bisa jatuh sendiri. Katanya sih informasi dari orang-orang ada gerhana. Kalau ada gerhana itu yang jangankan bunga yang sudah berbuah aja dia kadang-kadang bisa rontok kalau ada gerhana, karena mungkin pengaruh sinar ultraviolet dari gerhana itu ya, jadi membuat
jaringan buah itu cacat ataupun bisa merontokkan buah. Nah, ini lagi. Kalau yang ini dari dulu mudah patah dahannya. Karena buahnya itu berada di ujung-ujung. Jadi di ujung-ujung. Wah, itu tuh seperti sana. Karena terlalu berat, buahnya besar-besar, terlalu berat sehingga dia patah. Akhirnya dahannya menjadi sedikit. Nah, kita lihat. Ini bekas patahannya kemarin sempat saya kumpulkan. Nah, saya tinggalkan yang kecil-kecil. Ini bekas patah. Ada beberapa tempat dia patah. Nah, ini bekas patah nih. Ini patah. Nah, tuh buahnya, sana patahannya. Kemudian sana juga masih sisa ya. Ini bekas patahannya saya timbun di situ. Tuh sana buahnya. Nah, ini juga bekas patah. Nah, ini buahnya. Buahnya masih tuh. Kemarin banyak buahnya. Nah, sana sampai ke sana. Nah, itu bekas patah. Ya. Nah, dulu itu seperti ya ada kalau diameter 30 cm itu ya. Dahan yang patah langsung melintang di sungai ini ya. Ini sungai jadi melintang. Nah, dia rapuh. Ini pohon besar, pokoknya ini besar sekali. Kalau dipeluk 2 atau 3 orang ini baru bisa nyampe. Ini pokoknya besar. Nah, ini patah. Bekas patahan. Ini pokoknya dahannya patah. Nah, ini rontok juga. Nah, kalau yang ini pokok durian, ini yang ini juga itu bisa rontok ya, rontok, tapi masih banyak di atasnya, lumayan masih lumayan. Pohon besar juga, ini dipeluk 2 orang nggak cukup ini. Ya, jadi di sini sebenarnya banyak ada pohon lei, pohon duku. Nah, ini contohnya duku. Tapi ini penghuninya apa? Di sini yang menjadi hama penghuninya. Karena mereka orang pertama, monyet. Nah, ini duku. Ini duku. Ini ada buahnya. Nah, duku. Kemudian ini baju saya nih. Saya taruh untuk mengusir hama monyet ya, baik ekor panjang maupun ekor pendek. Nah, kalau ekor pendek kami bilang di sini bangkui. Bangkui bilang orang Bakumpai. Ya kalau bahasa Banjar bangkui ya. Jadi kalau ini pohon lei ini. Jadi kalau bangkui itu bahasa Bakumpainya berok. Kalau bahasa Indonesia beruk ya, beruk, ekor pendek. Ini lei. Lei ini di bawah pohon duren. Jadi kalau buah duren jatuh sering menjatuhkan buah leinya. Tapi hampir saya aja nggak pernah memakannya. Karena kenapa? Karena kalah dengan hama ya. Mereka datang untuk menyerbunya ketika lei ini sudah matang itu ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Jadi selain monyet juga monyet kepala hitam juga banyak di sini. Karena ini dekat perkampungan ya. Nah, ini saya coba tanam cabai. Tapi pangkal cabenya itu kayaknya dimakan jangkrik ya. Jadi masih kemarin saya semprot, saya coba tanam cabai. Ini terong asam. Biasanya untuk bikin sayur asam. Terong asamnya ini sengaja nggak dicangkul. Ini dicangkul. Ini ada cabai juga.
ditumpang sari dengan sayur manis. Tapi ini baru ditanam. Nah, ini apa kira-kira ini? Kalau dibilang orang sih okra. Orang Dayak masih belum kenal yang ini, banyak yang belum kenal. Karena ini termasuk tanaman pendatang ya. Tanaman pendatang, bukan asli, bukan endemik orang Kalimantan. Jadi orang Kalimantan, orang Dayak biasanya nggak begitu familiar dengan ini. Ini namanya okra ya kalau nggak salah. Ini okra, dan buahnya itu dijadikan lalapan. Ya, seperti itu. Nah, sana saya coba tanam. Kemarin saya coba di bekas bakaran saya tanam. Nah, ini saya tanam, ini cukup subur ya, okra. Kalau nggak salah okra namanya ini. Jadi kalau buahnya itu dia agak berlendir gitu ya. Biasanya dikukus atau direbus lalu dijadikan lalapan. Coba tanam cabai. Nah, ini kemarin sayur udah dipetik-petik ya. Ini sayur manis tumpang sari dengan saya coba tanam cabai, tapi sebagian batangnya itu dimakan jangkrik, batang cabai. Nah, seperti di sini habis. Nah, ini bukan ini nih contohnya, kering dia. Ini kering nih. Ya, dimakan jangkrik, terkoyak. Saya lihat kemarin terkoyak batangnya dimakan jangkrik. Nah, ini sayur manis cukup ini baru ditumpang sari sama istri ya. Jadi ini kemarin banyak nih dipetik ya, diikat-ikat gitu ya untuk diantarkan atau dikasih ke tetangga. Nah, kita lihat kenapa jadi saya katakan banyak rontok. Nih contohnya, ini mentah semua. Ini masih muda buah ya. Selain yang rontok dahannya, dia juga rontok dari atasnya sana, rontok sendiri, jatuh sendiri. Ini masih banyak kemarin. Nah, nih ya. Nah, tuh rontok. Itu sengaja saya simpan, siapa tahu mau nyayur buah durian ya, bisa di sayur ya. Isinya yang muda itu bisa dibuat sayur, campur dengan sayuran hijau lainnya. Nah, ini buah cempedak. Buah cempedak ini pun kadang-kadang kalau diserbu sama monyet, langsung habis. Kalau sudah ada isi-isinya, serbu monyet langsung habis. Nah, ini tidak terlalu banyak, tapi ada lah biar bisa kita mencicipi ya buah cempedak. Ya, pemirsa. Jadi bersama pemirsa nanti bisa mencicipi buah cempedak. Mudah-mudahan di tempat pemirsa juga ada buah cempedak. Saya sekarang termasuk yang nggak kuat makan cempedak karena perut sudah nggak mendukung lagi ya, nggak seperti zaman dulu. Nah, ini juga ini pokok durian, tapi habis. Paling ada 2-3 biji atau buahnya yang nempel ya, yang masih lengket, yang masih bertahan. Rontok bunganya, infonya karena ada gerhana. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini kita spill saja. Nah, ini yang asik. Tempat saya beristirahat, ini pondok bambu saya. Jadi di salah satu tongkatnya itu atau tiangnya nah, ini pohon rambutan. Tuh, pohon rambutan. Kemarin banyak sekali ya teman-teman. Semut rambutan kan, semut hitam itu banyak sekali. Tapi sekarang dia nggak berani ke pondok saya, karena di pondok saya itu saya semprot sehingga dia naik ke atas sana semutnya. Saya nggak nyemprot semutnya, tapi yang saya semprot adalah pondok saya. Pondok saya ini saya semprot dengan racun.
racun untuk tanaman ya, jadi spin ya kalau nggak salah namanya. Nah, saya semprot dalamnya sehingga dia nggak berani masuk. Ini kondisinya. Nah, itu ada uklik uklik, tapi untuk anu aja, untuk nemanin aja uklik itu. Saya nggak tega nembak hama monyet atau bangkuy, itu saya nggak tega. Bangkuy atau beruk ya, bahasa Banjar bangkuy, bahasa Bekumpai beruk, beruk bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu buahnya, buah duriannya masih, alhamdulillah masih ada ya, nggak banyak rontok, mulai dari bunganya yang rontok sampai kepada buahnya yang kecil-kecil kemarin rontok. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan beri kami masukan bagaimana cara mengatasi bunga durian yang sering rontok sehingga tidak lengket, tidak menghasilkan buah yang baik ya. Jadi padahal yang pokok yang itu buahnya sangat tebal sekali. Saya pernah dapat dulu bekas tupai ya, tapi sebelahnya kan masih satu tupai, hanya satu jalur dimakannya, jadi yang lain masih ada sisa beberapa jalur saya temukan tebal sekali. Tapi sayang, banyak yang rontok, bukan banyak lagi, hampir rontok semua, cuman ada beberapa yang nempel yang bisa dihitung dengan jari. Oke ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.